Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqqo wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di pengkajian di channel saya, yaitu pengkajian ilmu Allah yang membahas tentang syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Kali ini kita bermusyawarah, belajar bersama tentang kaidah syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat, yaitu mengenai tentang berpuasa, hakikat puasa. Jadi kalau di kaidah syariat, sahur, puasa, sahur itu makan. Kalau berpuasa diawali dengan makan, diakhiri dengan makan juga. Seperti ini kalau kaidah syariat, kaidah orang awam. Salah? Ya nggak salah. Sebab banyak orang yang melakukan seperti ini, seperti itu. Itulah perbedaan orang yang paham syariat, orang yang paham awam, dengan orang yang paham hakikat. Paham ini kan bukan paham syariat saja, ada kan paham hakikat. Berpulang kita mau mengerjakan yang mana, kita paham apa, pemahaman kita di mana, syariatkah, thariqatkah, hakikatkah, makrifat, kita mau yang mana, mengikut kepemahaman kita. Apabila berniat mau puasa, mesti dimulai dengan makan sahur. Akhir daripada puasa kita diawali dengan berbuka juga. Ini benar nggak? Kalau di secara makna bahasa kira-kira masuk nggak? Kebanyakan yang dibuat orang, jadi puasa itu dimulakan dengan makan sahur. Dimulai dengan makan sahur. Makna makan sahur itu makan nasi, dinamakan makan sahur. Dimulai dengan sahur. Ada yang paham mengatakan memaknakan sahur itu makan. Ada paham yang makna berbuka itu makan, sahur itu makan, berbuka itu juga makan. Kan ada paham yang seperti itu kan? Ini dinamakan paham syariat, paham awam. Apabila tidak dimulai dengan makan sahur, tidak dimulakan dengan bersahur, makan sahur. Sahur ini kan makan, maknanya dimulai dengan makan, diakhiri puasa itu dengan makan juga. Kenapa melakukan seperti itu? Itulah Nabi yang melakukan. Itu syariat, itu paham awam. Itu kan? Seperti itu kan yang kita lakukan. Sahur itu jam berapa? Waktu sahur itu jam berapa? Pukul berapa? Setelah kita bersahur, boleh makan lagi nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh minum, nggak boleh makan. Kalau waktu berbuka jam berapa? Maghrib. Kalau sebelum maghrib boleh makan nggak? Boleh minum nggak? Cari berbuka puasa
cari untuk makan berbuka puasa itu jam berapa? Jam 5, ada yang jam 4, ya kan? Sebelum jam 5, kadang jam 4 udah cari yang mau dimakan, ya kan, masak, pergi jalan-jalan, ngabuburit katanya, ya kan, cari untuk berbuka puasa. Itu biasanya dilakukan jam 4, jam 5. Ada nggak di situ terpikir kita mau makan? Ada nggak di situ niat untuk makan? Jam 5, jam 4, ada nggak rasa ingin makan ini, makan itu, minum ini, minum itu? Ada nggak? Ada nggak pikirin itu sudah ada dalam diri kita, itu rasa keinginan kita untuk makan itu sudah ada belum? Sebelum masa waktu yang ditentukan untuk berbuka puasa, kita ada rasa mau makan nggak? Ada rasa mau memilih-milih makanan. Nanti kalau mau berbuka saya mau makan ikan bakar, ayam bakar, makan rendang, sayur apa, sayur-sayuran ini, sayur itu. Ada nggak? Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya di sini? Batal nggak puasanya? Kalau orang awam, kalau orang syariat, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Siapkan makanan, beli makanan, sediakan makanan, nggak batal. Jadi puasa awam ini menahan lapar dan dahaga. Belum waktunya berbuka, hati sudah buka, pikiran sudah buka, rasa sudah buka, nafsu sudah buka, keinginan untuk makan itu sudah dibuka. Jam 4, jam 5 sudah dibuka keinginan untuk makan, pikiran kita untuk makan, hasrat kita itu udah berbuka. Kan kayak gitu. Jam 4 kan harusnya belum boleh ada apa-apa, belum waktunya untuk berbuka. Kenapa sudah dibuka hati kita, rasa kita, pikiran kita, nafsu kita? Kenapa? Maknanya kita hanya menahan makan dan minum saja. Hati kita nggak nahan, nafsu kita nggak tahan, mata tidak ditahan, telinga tidak ditahan, rasa mau makan itu nggak tahan. Sebab jam 4, jam 5 sudah kacau, sudah dibuka semuanya, ya kan? Seperti itu kenyataannya. Ini batal nggak? Batal nggak puasa ini? Bila nafsu makan kita sudah dibuka, keinginan sudah makan kita sudah dibuka, jam 4 itu sudah dibuka nafsu kita, pikiran kita, pandangan kita, hayalan kita, rasa kita, sudah dibuka semuanya untuk rasa itu, untuk makan keinginannya. Batal nggak? Nggak batal. Ya, kalau di syariat tidak batal selama benda sesuatu itu tidak masuk ke mulut, selagi tidak di lidah, itu nggak batal. Selagi makanan itu nggak masuk ke perut atau minuman itu ke perut, itu nggak batal. Nah, itu kembali ke pemahaman kita, keilmuan kita. Kita nggak boleh menyalah-nyalahkan. Yang saya buka ini bukan untuk menyalahkan. Siapa yang mau mengambil faham ini, silakan. Siapapun yang siapapun yang melihat kajian ini suka, sesuai, paham, ya ambil, silahkan. Siapapun yang melihat kajian ini boleh ambil, boleh buat, boleh kerjakan, ya kan? Seperti itu. Kalau tidak sesuai, kalau tidak sepaham juga nggak apa-apa, buang saja, nggak usah komen-komen yang nggak baik. Saya di sini bercakap bukan untuk cari musuh, bukan nunjuk ilmu. Tujuannya berbagi,
Tujuannya berbagi, bermusyawarah, belajar bersama supaya jelas, biar paham, biar tidak ada saling salah menyalahkan. Saya juga nggak bilang paham syariat, paham awam ini salah, enggak. Ya, gitu bro. Ya, sekarang ada paham hakikat. Kalau yang tadi saya buka itu paham syariat. Kalau paham hakikat, kedudukan hakikat, puasa dalam kedudukan hakikat ini menahan segalanya, menahan diri kita dari berbuat maksiat. Hati kita ini kita kawal, kita jaga, kita tahan dari maksiat. Pandangan kita ini kita jaga, kita kawal dari memandang yang maksiat, dari memandang yang batil. Pendengaran juga, mulut juga kita jaga dari perkataan yang maksiat. Begitu juga hati kita, begitu juga pikiran kita, langkah kita, perbuatan kita, rasa kita, kita kawal jangan sampai berbuat yang maksiat. Ini berpuasa secara kaidah hakikat. Tutup semua, tahan semua. Itu jangan sampai percakapan kita, apa yang kita katakan ini jangan ada yang namanya maksiat. Itu puasa hakikat. Tidak makan, tidak minum. Maksud tidak makan dan minum itu, kalau dalam kaidah hakikat, jangan berkata yang maksiat. Itu tuh. Jangan berbuat yang tidak baik, jangan mengkeji orang, jangan menghina orang, jangan mengata-ngatai orang. Hati kita jaga, kita kawal, ya kan? Kayak gitu. Paham ya? Ada kan puasa syariat, ada puasa hakikat. Tiap-tiap syariat mesti ada hakikat. Tiap-tiap hakikat mesti ada syariat. Begitu juga sholat. Ada sholat kaidah syariat, ada sholat kaidah hakikat. Ada kan? Jadi kalau kita berpuasa secara syariat, hakikatnya harus jalan juga. Syariat, hakikat mesti harus jalan sama-sama. Itulah tadi penjelasan di syariat. Waktu saya menjelaskan puasa syariat, puasa yang diawali dengan makan. Kalau di hakikat bukan diawali dengan makan. Kan berbeza. Sama nggak syariat dan hakikat? Ya pasti nggak sama. Jangan paham syariat menyalahkan paham hakikat. Orang yang berilmu, yang mengetahui ilmu paham syariat, jangan sekali-kali mengkeji, menyalahkan, menyesatkan orang yang paham hakikat. Kalau kita paham hakikat, jangan pernah menyesatkan orang syariat, menyalah-nyalahkan orang syariat, nggak boleh. Masing-masing harusnya. Kita misalnya berjumpa dengan orang yang berpuasa syariat, ya biarkan, ini orang yang paham syariat, ini orang yang mengikuti kaidah syariat, kaidah orang awam. Terus kalau kita orang hakikat, boleh nggak ikut puasa syariat? Boleh, nggak apa-apa, silahkan. Yang dimulai dengan makan dan diakhiri dengan makan, boleh, nggak apa-apa. Kalau di syariat, dimulainya puasa itu dengan makan, dengan minum. Di akhir puasa syariat pun, sesudah puasa syariat itu juga makan dan minum, ya kan?
Seperti itu. Kalau kaidah hakikat bermulanya puasa itu bukan hanya dengan makan dan minum, bukan hanya menahan haus dan dahaga, haus dan lapar, lapar dan haus. Bukan itu saja. Kalau di kaidah hakikat, paham ya? Harus tahu di mana kedudukan syariat, di mana kedudukan hakikat. Orang yang paham hakikat, dimulai dengan puasa itu, waktu mulainya puasa itu, tutup semua aktivitas, pembicaraan, perkataan, rasa, nafsu, penglihatan, pendengaran, hayalan, pikiran, diamkan semuanya. Shutdown, tutup semua, berhenti, close. Dari mulai sahur sampai waktunya berbuka, tidak ada aktivitas, diam, tidak berbuat apa-apa, tidak berbicara apa-apa, melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa. Dimulai dari sebelum sholat subuh sampai sholat asar, zuhur, subuh, duhur, asar, sampai maghrib, sebelum maghrib, ya kan. Makna berbuka dalam kaidah hakikat, makna puasa dalam kaidah hakikat berbuka itu bukan dengan makan dan minum. Puasa ini kan ada jalannya, jalan kaidah syariat, kaidah hakikat, kaidah ma'rifat itu ada. Seperti sembahyang juga. Berpuasa ini ibadah nggak? Maknanya, kalau beribadah itu harus khusyuk. Khusyuk itu harus fokus berbuat. Jadi kalau sholat itu ibadah, puasa ibadah, ada hukum khusyuk, ada hukum yang benar-benar harus dikerjakan, fokus. Kalau jam 4, jam 5 sudah cari makanan, itu fokus gak? Jam 4, jam 5 pergi ke pasar, ke bazar, ke orang-orang jual-jual makanan, udah siap-siap, itu fokus gak? Khusyuk gak? Membicarakan orang, suhuzon, menceritakan orang, ngomongin orang, memfitnah orang, mengatakan orang sesat. Itu bagaimana hukumnya? Kita, ya kan? Ada lagi orang yang menanyakan, kau puasa nggak? Kau puasa nggak? Emang kau malaikat menanyakan orang seperti itu? Yang tahu kau berpuasa atau tidak ini, itu siapa? Malaikat pun nggak tahu. Tetapi kalau di bab syariat, orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa itu boleh dilihat dari orang yang nggak makan dan minum. Perkara hati, siapa yang tahu? Allah saja yang tahu. Tak ya. Kalau puasa syariat, kaidah syariat, siapapun boleh tahu. Misalkan kalau orang makan di tengah hari, itu berarti orang nggak puasa. Itu kalau kaidah syariat, ya. Sholat ini wajib nggak? Puasa ini wajib nggak? Kenapa hanya di bulan Ramadan saja? Hah? Nah, kayak gitu. Sholat itu hukumnya wajib. Sholat hukumnya wajib. Dari makna wajib ini berarti, dan yang artinya tidak alasan apapun, tidak ada alasan apapun untuk tidak mengerjakan. Itu yang dikatakan wajib. Gak ada alasan, tidak bisa alasan apapun kalau dikatakan hukumnya wajib.
ya. Wajib, wajib. Dari tanpa alasan apapun harus dikerjakan. Seperti itu. Itu kalau di kaidah syariat. Kalau puasa itu wajib, di kedudukan hakikat itu tidak boleh ditinggal, tidak boleh ditinggalkan, harus dibuat. Puasa itu wajib nggak? Kalau di bab syariat, berpuasa itu di bulan Ramadan itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Kalau udah dewasa, sehat jasmani dan rohani, itu wajib dilaksanakan kalau di hukum syariat. Apabila kalau orang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka berdosa. Kalau di bab hakikat makrifat, hukum wajib itu tidak boleh ditinggal, mesti dilaksanakan sepanjang masa. Seperti itu. Wajib, karena wajib itu wajib selamanya, wajib dilakukan. Hukum wajib ini tidak boleh ditinggalkan. Begitu juga sholat, maka tidak boleh ditinggalkan walau sesaat pun. Begitu juga puasa, apabila hukumnya wajib. Dalam hukum hakikat makrifat itu tidak boleh ditinggalkan, ya kan? Kayak gitu. Ada yang bilang ini dalilnya dari mana, mau ngambil dari mana, ya kan? Seperti itu. Kalau yang meminta dalil dari apa yang saya bicarakan, carilah dalil sendiri. Kan saya sudah bilang kepada siapapun yang dengar video saya ini, apabila pembicaraan saya ini nggak benar, ya nggak usah lihat, nggak usah dengar. Katanya ini salah, nggak ada azasnya, nggak ada dalilnya, nggak ada ayatnya, kayak gitu. Dibilang ini salah, ya kan? Dibilang saya buat-buat sendiri. Ini apa, ajaran dari mana katanya? Saya kan sudah bilang dari awal, saya buat video ini apabila Anda nggak bersesuai, nggak sepaham, nggak suka dengan apa yang saya bicarakan, untuk apa komen? Ya kan, kita orang Islam ini nggak usah mengkeji-keji orang, nggak usah menyesat-nyesatkan orang, ya kan? Kalau sepaham ya silahkan, kalau nggak sepaham ya nggak apa-apa, ya kan? Ini kan saya membuka kajian syariat, kajian hakikat, kedudukan, biar paham syariat, paham hakikat, makrifat, supaya paham, supaya jangan berdebat. Maksud saya seperti itu. Yang orang susah ini dia nggak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kalau manusia yang sebenar-benarnya manusia yang berakal, dia pasti tahu ini orang berbicara benar atau tidak, salah atau tidak, ini masuk akal apa tidak, logik apa tidak. Dalilnya masuk akal dulu, baru berbicara salah menyalahkan. Ilmu ini kan banyak, faham ini kan banyak. Saya nggak menyalahkan faham orang. Saya nggak bilang orang syariat ini sesat. Saya nggak bilang orang syariat ini bodoh. Nggak boleh kita menyalahkan orang, ngata-ngatain orang. Saya juga nggak ada maksud saya di sini menunjukkan ilmu atau merasa diri paling benar, nggak ada. Kayak gitu, ya. Oke bro ya. Ya, dibilang saya dulunya kayak gini, kayak gitu, kayak gini, ya kan? Kenal saya dulu, si Andre ini dulu kayak gini, macam mula. Emang orang nggak boleh berubah, ya kan? Aku nggak bilang, dia bilang gitu. Orang kayak gitu. Kenal saya dibilang, oh dulunya dia orang begini. Emang orang nggak boleh berubah, nggak boleh hijrah. Ya kan, orang yang pandai dia nggak bilang dia pandai. Orang yang tahu
Dia nggak bilang dia tahu, sebab sudah tahu. Sesiapa yang mengaku dirinya tahu, dirinya pandai, dirinya berilmu, itulah orang yang bodoh, itulah orang yang nggak tahu. Sebab dirinya berkata dia berilmu, itulah orang yang nggak berilmu, ya kan? Kayak gitu. Banyak yang komen gini lah. Dia belum tahu tapi sudah mengata-ngatai orang apa segala macam. Kayak gitu. Berngomong yang macam-macam lah, ya kan. Ya. Oke ya, Bro. Sampai di sini ya, Bro. Nanti kita teruskan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.